Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Wilayah 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, di video kali ini aku kedatangan tamu di rumahku teman-teman, ada penghuni baru. Nah, di sini aku mau lihat-lihat dulu untuk penghuni barunya. Nah, ini aku ke toko elektronik gitu teman-teman, karena aku kesini mau cari ART gitu ya. Tapi ART-nya di sini itu yang pakai listrik. Nah, ini teman-teman, aku kesini itu sebetulnya mau cari mesin cuci ya, karena mesin cuci aku itu untuk pengeringnya itu udah rusak. Dan maklum juga mesin cuci aku itu udah tua ya teman-teman, umurnya itu udah kurang lebih dari 12 tahun dan udah wajar juga mau diganti. Nah, kalau untuk mesin cuci umur kurang lebih 12 tahun itu udah awet kali ya teman-teman untuk pemakaiannya. Nah, ini lanjut ya. Tadi itu aku udah dapat mesin cucinya. Nah, di sini kami itu mau bayar-bayar, tapi aku di sini mau lihat-lihat dulu ya teman-teman, sembari nunggu bayar-bayarnya. Ini aku udah sampai di rumah ya teman-teman. Nah, ini Pak suami lagi lihat-lihat dulu, makanya lagi unboxing untuk mesin cucinya. Nah, ini aku ngambilnya yang ukuran 14 kilo gitu ya teman-teman, biar nanti kalau nyuci itu satu hari itu bisa satu kali putar. Biasanya kan kalau yang 8 kilo itu aku nyucinya itu dalam satu hari itu 2 kali putar ya teman-teman. Nah, biar sekalian bisa juga buat cuci-cuci bed cover atau selimut yang tebal-tebal gitu juga. Nah, itu kondisi dalamnya begitu luas banget ya teman-teman. Dan ini untuk pengeringnya juga luas sekali untuk bagian dalamnya. Pokoknya yang 14 kilo ini aku puas banget loh teman-teman untuk pemakaiannya. Nah, ini karena aku naruhnya itu di kamar mandi, jadi untuk kabel ini mau dilakban dulu, takutnya nanti keropos gitu ya, kena air. Nah, sebetulnya kalau untuk mesin cuci ini jangan ditaruh di kamar mandi ya teman-teman, baiknya kita taruhnya di tempat yang kering, karena kalau di kamar mandi itu kondisi di dalamnya itu lembab kan, jadinya mesin cuci itu cepat rusak. Nah, itu tip dari abang-abang servis mesin cuci ya teman-teman, karena kan aku sering menyervis mesin cuci sama abang itu setiap rusak, terus abang tuh bilang kalau misalnya beli mesin cuci baru jangan ditaruh di kamar mandi, taruh aja di luar ya. Tapi karena kondisi rumah aku yang gak begitu luas, jadi di sini aku naruhnya di kamar mandi lagi ya teman-teman. Nah, ini aku dan Pak suami udah angkat ke kamar mandi lagi untuk mesin cuci ya teman-teman. Nah, itu luar biasa banget untuk beratnya. Ini videonya lanjut ya teman-teman. Ini aku bawa adik Rafiq, bukan ke playground ini ya teman-teman. Ini adalah di sebuah klinik ya teman-teman, atau di sebuah rumah sakit. Terus di situ ada playgroundnya. Itu aku tuh sebetulnya bawa banyak anak-anak pergi berobat gitu teman-teman. Jadinya di sini si adik Rafiq main dulu di playground ini. Nah, ini videonya aku di pagi harinya. Ini aku mau coba mesin cuci baru gitu ya teman-teman, dengan cara mencuci pakaian seperti ini. Nah, ini kelihatan besar ya teman-teman untuk bagian dalamnya. Nah, ini aku alhamdulillah ya teman-teman, sangat terbantu banget kalau ada mesin cuci di rumah, apalagi kita yang nggak mempunyai ART gini ya teman-teman. Dan apalagi
kalau misalnya di rumah itu pengering mesin cuci itu rusak, sangat ini banget ya teman-teman, berpengaruh banget ya dengan cuaca yang sekarang ini yang suka hujan. Jadi untuk cucian itu lama banget untuk keringnya, dan kalau ada pengering gitu kan sekitaran 3 jam. Kalau hari panas gitu alhamdulillah udah kering ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mendung-mendung lumayan juga ya untuk membantu. Jadi kalau seandainya kita jemur di dalam rumah gitu, untuk airnya itu nggak begitu turun sekali. Nah, aku tadi habis mutar kain, aku masak ya. Nah, di situ tadi aku bikin bubur kacang hijau. Itu untuk gula merah dan juga kacang hijaunya itu tadi udah aku rebus dulu, jadi udah empuk tuh, aku udah tambahkan untuk santannya. Di sini aku juga mau masak ikan gulai karena kemarin aku beli ikan kerapu juga ya teman-teman. Jadi ikan kerapu ini mau aku gulai, ini gulai rumah makan Padang ya teman-teman. Nah, seperti biasa aku tuh kalau mengulai selalu menggunakan jeruk nipis gini ya teman-teman. Nah, seperti ini jeruk nipisnya nanti ikut aku haluskan dengan bumbu-bumbu tadi seperti jahe, kunyit, dan bawang merah dan cabai rawit juga. Nah, tapi kalau untuk jeruk nipis jangan sampai masuk untuk bijinya ya teman-teman, karena kalau sampai masuk untuk bijinya nanti rasa gulai kita itu bakalan terasa pahit. Nah, ini kalau kita menggulai menggunakan jeruk nipis yang kita haluskan seperti itu tadi, itu membuat gulai kita itu rasanya itu lebih mantap gitu loh teman-teman, dan lebih wangi banget untuk aroma gulai kita. Nah, ini aku juga nanti untuk cabai rawitnya aku bikin juga utuh-utuh gitu ya teman-teman. Kalau untuk cabai merahnya seperti biasa aku pakai cabai merah giling yang udah jadi dijual di pasar. Tapi untuk cabai gilingnya kali ini aku pas kemarin itu banyak banget ya teman-teman memblender cabai kering gitu, jadi masih ada sisa, jadi aku gunakan juga untuk cabai merahnya. Nah, ini seperti biasa kalau masak gulai nggak ada perenca nanti rasanya itu kurang afdol gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku masukkan perencanya itu pakai terong. Nah, itu terongnya manis banget loh teman-teman. Kalau kata orang warung yang jual itu namanya terong madu. Terongnya itu kecil-kecil, terus di dalamnya itu nggak ada biji gitu loh teman-teman. Dan apalagi terongnya itu baru habis dipetik gitu, jadi memang untuk rasanya itu manis sekali. Kalau untuk dedaunan seperti biasa aku menambahkan daun kunyit dan ruku-ruku, dan tak lupa juga di sini aku menambahkan untuk asam kandis biar rasa asamnya itu lebih mantul juga ya teman-teman, dan biar seimbang gitu untuk rasa asamnya. Nah, ini lanjut ya, tadi aku juga udah tambahkan bumbu-bumbu kehidupannya. Di situ seperti biasa aku cuma menggunakan garam tanpa penyedap dan tanpa micin ya teman-teman. Aku tuh kalau masak masih masakan tradisional, jadi tanpa aku kasih perasa-perasa yang lain gitu, biar rasanya itu original aja ya teman-teman. Dan rasa gurih itu dari santan itu udah cukup ya. Nah, teman-teman di rumah ini aku pakai ikannya itu ikan kerapu. Nah, seperti ini teman-teman, ikan kerapu. Kalau di tempat teman-teman itu namanya ikan apa? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Tuh ikan kerapunya ukurannya aku sengaja pilih yang gak terlalu besar ya teman-teman. Jadi aku masukkan aja satu-satu. Nah, ini aku udah masukkan untuk ikannya itu tadi santannya aku biarkan mendidih dulu ya teman-teman, biar nanti pas ikannya masuk aku nggak terlalu kacau-kacau untuk gulainya, biar ikannya itu nggak hancur gitu teman-teman, karena tekstur daging dari ikan kerapu ini lembut loh teman-teman. Dan kalau udah lepas dari mendidih gitu tadi udah lumayan lama, jadi dia nanti gak bakalan pecah santan lagi kalau kita kurang aduk-aduk gitu ya. Nah, di sini aku sambil bersih-bersihkan meja makan ya teman-teman. Nah, kebetulan ini
Untuk ikannya kali ini udah pada habis semua, jadi meja makannya alhamdulillah lumayan lapang gitu ya teman-teman. Nah ini aku bekerja itu seperti biasa, nyambil-nyambil, jadi biar semuanya bisa pada kelar gitu ya. Nah ini lanjut aku juga susunin piring yang udah dicuci dari kemarin malam, jadi belum aku bawa masuk gitu ya teman-teman. Nah ini baru aku maksudnya aku susun ke tempat piring bagian dalam ini. Sambil aku kerja di sini, aku sambil sapa-sapa teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini, lagi ngapain aja, lagi istirahat kah atau lagi beraktivitas sama seperti aku. Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Dan di sini aku juga mau nih ngabsen teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini dari daerah mana aja. Boleh dong komen juga di kolom komentarnya aku. Nah alhamdulillah teman-teman, untuk gulaiku udah matang, itu aku nggak salin ke dalam wadahnya, aku taruh aja dengan wajannya itu di atas tempat makan, jadi nanti kalau mau makan tinggal dipanasin aja. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku mau bikin telur dadar karena bapakku sekarang ini kalau makan itu dia lebih senang pakai telur dadar ya teman-teman. Jadi sekarang ini telur dadar ini nggak pernah ketinggalan ya teman-teman, setiap harinya mesti ada telur dadarnya. Nah kalau kata bapakku, makan pakai telur dadar enak banget, apalagi sekarang dia itu makannya itu udah bubur gitu ya teman-teman, jadi udah rasa bubur ayam kalau kata bapakku gitu. Nah di toppingnya atau lauknya itu dia lebih suka sekarang telur dadar daripada ikan. Gak tahu kalau kata bapakku, ikan rasanya katanya dagingnya itu sekarang keras. Nah ya maklum ya teman-teman, kalau orang udah tua itu kadang seleranya itu suka gimana ya, suka berubah-ubah ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, aku udah selesai buat memasak. Ini aku lanjutkan untuk cucian aku, ini udah maksudnya udah aku bersih, aku putar, terus aku bilas juga udah. Ini lanjut aku masukkan ke dalam pengering. Nah aku tuh kalau nyuci aku ngebilasnya langsung di dalam mesin cuci ini teman-teman, aku nggak bilasnya itu nggak di luar, karena kalau di luar itu nggak muat ya teman-teman. Untuk kamar mandi aku kenakan ukuran kecil, jadi kalau aku naruh baskom nanti bakalan sempit gitu ya. Jadi di sini aku akalin aja membilasnya di dalam mesin cuci, tapi nggak ada salahnya juga ya teman-teman, anggap aja ini mesin cuci yang satu tabung gitu ya. Jadi kalau mesin cuci satu tabung kan di situ membilas, di situ mengeringkan. Nah makanya di sini aku bikin dengan cara seperti ini aja. Nah teman-teman di rumah kalau membilas kain di dalam mesin cuci atau di luar gitu, kalau aku caranya seperti ini aja teman-teman. Kalau misalnya cara aku ini salah, teman-teman jangan tiru ya cara aku. Nah ambil aja ya teman-teman nilai-nilai positif yang ada di video aku ini. Seandainya di video aku ini ada nilai-nilai yang nggak baik, jangan ditiru ya. Dan semoga ya teman-teman video aku ini bisa memotivasi ibu-ibu rumah tangga yang lagi mageran ya. Mana tahu setelah melihat video aku ini jadi jadi semangat ya buat bekerjanya, buat masak-memasaknya. Dan semoga juga yang nontonin video aku ini bisa terhibur juga. Bagi yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasi dari aku. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah share video aku ke tab komunitasnya. Semoga ya kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa dukungan teman-teman atau tanpa support teman-teman semua, mungkin akun aku ini nggak bakalan sampai ke titik ini.
tapi aku masih butuh support dan dukungan teman-teman ya di video aku ini, biar aku lebih semangat lagi buat berkaryanya dan semangat lagi buat membuat video yang lebih menarik lagi buat teman-teman semua. Nah, ini waktu aku nyuci hari ini ya teman-teman, aku tuh di sini ngangkat kainnya itu sampai 5 kali bolak-balik. Nah, terus di sini hujan ya teman-teman, dari jam 10 pagi sampai ke sore harinya. Nah, ini juga aku ngetek videonya di hari Jumat. Biasanya di hari Jumat ini kalau udah hujannya itu bisa sampai seminggu ya teman-teman. Jadi hujannya itu pasti bakalan turun setiap hari. Nah, itu menurut yang aku amati ya teman-teman. Kalau kata orang tua atau nenek-nenekku dulu, kalau udah hujan di hari Jumat pasti 1 minggu berturut-turut bakalan hujan. Tapi nggak tahu ya teman-teman, itu mitos apa faktanya. Itu dan juga seperti yang aku amati selama ini ya teman-teman. Kalau misalnya aku salah, ini cuma pendapat aku ya, jangan dibully, atau kalau mau berkomentarlah dengan baik dan berkomentar juga dengan sopan ya. Gimana nih cuaca di daerah teman-teman pada saat ini? Apakah udah mulai turun hujan atau masih panas gitu ya untuk kondisinya? Nah, kalau di tempat aku udah 1 bulan ini sering turun hujan ya teman-teman. Malah daerah jalan penghubung antara Kota Pekanbaru dan Sumbar itu terjadi longsor atau putus gitu ya teman-teman, karena hujan yang di minggu kemarin. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.